Halo saudara, apa kabar? Nah, kita lanjut ya sekarang pembahasan tentang poststrukturalis. Pos itu bukan tukang pos, bukan kantor pos, bukan, tapi pasca, strukturalis, pasca strukturalis, sesudah strukturalis. Nah, dalam konten sebelumnya kita membahas tentang poststrukturalis dari pembahasan secara umum, bagaimana poststrukturalis itu berarti bisa kelanjutan atau meruntuhkan atau menolak atau membaharui atau melawan segala sesuatu yang berhubungan dengan paham strukturalis, di mana semua terstruktur, itu ditinjau ulang semuanya. Maka sekarang kita masuk dalam pembahasan salah satu tokoh pasca strukturalis atau post strukturalis, yaitu Jos Bataille. Jos Bataille. Ya. Demikian pernyataan oleh Jos Bataille atau tentang Jos Bataille dalam hal pemikirannya. Sangat tepat jika pembahasan karya Jos Bataille dimulai dari petikan-petikan biografinya. Ternyata dalam mempelajari filsafat itu tak lepas dari mempelajari biografi seseorang juga. Wah. Luar biasa ya. Karena memang dari biografi seseorang kita tahu alur berpikir, perkembangan berpikir seseorang. Karena mungkin pada waktu muda dia mempunyai cara berpikir yang tertentu, tapi kemudian pada masa dewasanya atau masa tuanya ada perubahan cara berpikir atau pandangan hidupnya malahan. Nah, karena karya Bataille itu berada di titik temu antara biografi dan fiksi. Jadi membahas karya Bataille itu dimulai dari petikan biografi. Karena di situ ada titik temu antara biografi dan fiksi. Fiksi adalah sesuatu yang bukan fakta, kenyataan, tetapi khayalan. Jadi, sedangkan biografi itu adalah kenyataan. Jadi pertemuan antara kenyataan hidup dalam perjalanan hidup seseorang, sejarah hidup seseorang dengan fiksi atau khayalan. Nah, ini saya tidak akan membahas biografinya, walaupun di situ dinyatakan dia mempunyai biografi dari tahun 1897 di Prancis. Dan seterusnya dalam cuplikan-cuplikan autobiografinya, atau biografi itu biografi yang ditulis oleh pengarangnya sendiri, dia mengklaim bahwa yang dialami ayahnya dan disebabkan oleh serangan sifilis, meskipun saudaranya menyangkalnya. Ada serangan sifilis pula, penyakit kelamin yang sangat terkenal selain GO dan selanjutnya banyak yang heboh-heboh belakangan. Apapun, ia mengklaim bahwa bayangan-bayangan kengerian yang datang dari pengalaman masa kecil dipakai dalam karya fiksinya. Ya. Jadi memang tidak ada sesuatu karangan itu yang lepas murni dari kekosongan. Jadi berbeda dengan pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dari kekosongan. Tuhan menciptakan malaikat dari kekosongan. Jadi sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat. Berarti sudah ada sebelumnya yang namanya tanah liat. Nah, itu dalam iman tertentu ya. Oke. Nah, secara umum ia ingat bintik-bintik putih di mata ayahnya yang terbuka lebar saat buang air kecil. Dan bintik-bintik putih itu ternyata adalah tanda dari serangan penyakit itu tadi, sifilis. Ya, sampai menyerang mata.
Ya, Bethel mengatakan bahwa ingatan tentang hal ini menjadi landasan dari memposisi imajinatifnya. Nah, jadi mungkin kita melihat pengarang-pengarang itu banyak menulis sesuatu yang kelihatannya hidup. Nah, lantas dia dipuji oleh orang banyak. Oh, tulisanmu hidup, kamu hebat, bisa membuat seperti itu kenyataan, menciptakan sebuah realita fiksi yang bagus. Tapi bisa diduga ada pengalaman entah orang terdekatnya atau dirinya sendiri atau siapapun yang pernah menjadi survei secara tidak langsung olehnya sehingga dapat menggambarkan secara hidup dan bagus. Nah, ini ada kaitan dengan imaji. Seperti pembahasan di strukturalis tempo hari, salah satunya mengatakan imaji itu bukan suatu citraan dari luar yang masuk ke kita, tetapi muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ini ternyata di dalam konsep yang ini, yang prostrukturalis yang sekarang, itu dua-duanya bisa berpengaruh, baik itu dari luar, dari penginderaan, lantas itu mempengaruhi imaji dari dalam, di dalam dirinya. Jadi terjadi proses dari penginderaan atau saraf sensorik menjadi saraf motorik. Nah, menjadi mempunyai imaji yang muncul dari diri sendiri. Seakan-akan itu asli dari dirinya. Padahal itu bisa jadi ada citraan dari luar yang memakai penginderaannya dengan sensoriknya dan diproses sampai motorik. Akhirnya menjadi imajinasi yang bagus. Ya, oleh sebab itu dalam sebuah bukunya putihnya mata diubah menjadi putih telur dan buah zakar banteng, serta terkait dengan air seni dan kematian, khususnya kematian seorang matador, yaitu Granero yang mati akibat matanya tertusuk tanduk banteng. Nah, saudara, ini suatu proses bagaimana kita itu bisa meninjau ulang konsep-konsep strukturalis yang sebelumnya. Sekarang kita bisa memberikan suatu penilaian yang baru bahwa seseorang mempunyai imaji tentang seperti yang digambarkan dalam novelnya si Josh Bethel ini, tentang mata banteng yang putih itu ternyata tidak lepas dari pengalaman hidup yang bersangkutan, di mana dia melihat ayahnya yang mengalami penyakit kelamin itu sampai menyerang pada matanya. Nah, itu dapat dia imajinasikan dan dia tuangkan dalam karya fiksi. Tidak persis seperti apa yang dialami atau diinderanya, tetapi dia justru bisa membuat suatu bentukan baru sebagai realitas baru yang dimodifikasi. Ya, jadi kalau kita melihat ada pengarang-pengarang yang mempunyai kelihatannya imajinasinya bagus tentang suatu hal, jangan keburu bilang bahwa dia bisa murni itu imajinasinya seperti itu. Tetapi barangkali mungkin ada pengalaman yang lain, lantas dimodifikasi, dibentuk dia di dalam suatu simbol-simbol yang baru, atau analogi, ya, atau dibuat suatu persamaan. Seperti itu kira-kira saudara-saudara, kawan-kawan seluruhnya. Nah, kengerian yang sering muncul dalam karya fiksi Bethel dipengaruhi oleh peristiwa kematian ayahnya yang perlahan dan meyakinkan serta ketidakwarasan yang kadang mendatangi ibunya. Nah, itu ternyata ada pengalaman hidup, bahkan lebih luas lagi banyak. Maka ketika kita melihat pengarang yang imajinasinya bagus bisa mengembara kemana-mana, terkadang itu hanya perwujudan atau alih-alih dia menuliskan dengan
model tertentu, dia buat model yang lain. Tapi sebetulnya secara struktur itu berasal dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Apapun yang terjadi, karya Bajel ini baik yang fiksi maupun ilmiah sering berpusat pada kengerian dan kecabulan. Nah, contohnya dalam bukunya yang lain lagi, dia menekankan bagaimana yang erotis secara mendasar merupakan penyerangan terhadap diri sendiri yang muncul. Ya, maka ini secara tidak sadar terkait dengan kematian. Demikian juga dalam karya bukunya yang lain lagi. Oh, ternyata karya bukunya banyak ya. Dan mempunyai tipe-tipe yang sama. Antara satu dengan yang lain berasal dari pengalaman hidupnya. Dia berpendapat dalam karya itu yang baru yang lain itu bahwa berdasarkan sejarahnya seni selalu terkait dengan kengerian. Itulah sebabnya seni selalu berawal mula di gua-gua seperti yang ditemukan di Lecaux, Prancis. Oh, luar biasa. Kita pada saat ini sudah belajar tentang sebuah seni yang kaitannya adalah dengan kengerian. Nah, dari pengalaman hidupnya ternyata dia mengalami hal-hal yang mengerikan. Sehingga dia mengatakan seni selalu terkait dengan kengerian. Nah, tetapi kita lanjut ini, masih lanjut. Walaupun satu poin sudah kita dapat. Sementara orang penitik beratan atau bahkan obsesi Bajel pada kengerian dan kecabulan dalam fiksinya dan juga pada karya pokok teoritisnya merupakan cermin dari ketidakstabilan mental. Aduh, ternyata kita membahas tentang ketidakstabilan mental ya, saudara-saudara. Ketidakstabilan mental itu ternyata merupakan bahasan yang menarik ya. Jadi hal ini sekarang kita mengetahui bahwa dari apapun yang kelihatannya tidak baik, itu tidak stabil, mental yang tidak stabil dan sebagainya, kita bisa memetik hal yang baik ya untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan semua manusia. Nah, bagaimanapun juga ini tampaknya menjadi pandangan André Breton dalam karyanya, karya filsuf yang lain lagi, André Breton ya, sastrawan juga, The Second Surrealist Manifesto. Wah, André Breton menuliskan manifesto surrealis yang kedua saat ia melihat Bajel sebagai suatu kasus. Oh, dan selama tahun 1927, mungkin dalam waktu yang lebih lama, Bajel memang dianalisis oleh ahli psikoanalisis liberal yaitu André Borel. André Borel mendorong Bajel untuk menuliskan semua obsesinya, yang kemudian merangsang bangkitnya karier menulis Bajel. Itu saudara. Nah, ini kita lanjut ya sebelum kita akhiri. Ini yang terakhir. Terlepas dari apakah Bajel ini terus berada dalam ambang kegilaan dalam sebagian besar masa kehidupannya, apakah ia terobsesi atau tidak dengan kengerian dan kematian, ia telah mewarisi kita sebuah oeuvre yang sangat mendalam ya. Jadi ada warisan yang sangat mendalam dari seorang yang tidak stabil mentalnya oleh karena pengalaman masa lalu, historis masa lalu tentang kengerian dan percabulan. Dan itu ketidakstabilan itu mendapatkan suatu muaranya yang bermanfaat untuk kita, dan sekarang kita dapat mempelajari hal itu. Dan itu mungkin bahkan menjadi
suatu wacana dan itu diskursus bagi kita untuk menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, di kemanusiaan, di psikologi atau ilmu jiwa, dan di filsafat, serta juga di sastra dan lain-lain yang terkait dan bisa dikaitkan. Ya, nah, ini yang sangat mendalam, sangat mendalam, warisannya itu sangat mendalam. Bethel mampu merumuskan tema pokok obsesinya. Nah, ini garis bawahi tema pokok obsesinya. Juga mampu memasukkan hasil latihan numismatiknya ke dalam pengembaraan intelektualnya. Betul ini ternyata ada hubungannya dengan pengembaraan intelektualitas seseorang. Salah satunya adalah didirikannya sebuah jurnal etnografis dan seni, yaitu dokumen, di mana nama Bethel menjadi penyuntingnya. Ya, dan sangat terkenal di Perancis. Yang lain lagi adalah jurnal yang sangat terkenal di Perancis, yaitu Kritik. Jurnal ini mengetengahkan karya-karya orang-orang penting dalam dunia filsafat ke lingkungan yang lebih luas. Luar biasa. Nah, kita sudah belajar hal penting dari hal ini tentang struktur di dalam pola berpikir, di dalam filsafat, di dalam seni sastra. Ya, ternyata tidak semua hal yang berada di dunia pemikiran yang rasionalis, yang kelihatannya belum sampai ke empiris ilmu pengetahuan, tetapi ini sudah mempunyai dunia sendiri yang dalam dan luas dengan berbagai hal yang mempengaruhi. Antara lain adalah histori atau biografi atau sejarah hidup, yang kemudian kita kenal selanjutnya dalam telaah sastra, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi sastra. Ternyata salah satu sosiologi sastra dalam dunia kepengarangan yang berpengaruh adalah ketidakstabilan mental. Ketidakstabilan mental itu ternyata dapat dari kengerian dan kecabulan yang dia alami, pengarangnya alami di masa-masa yang lalu, dan itu ternyata dapat mewariskan kepada kita sebuah yang namanya imajinasi dan konsep-konsep yang dapat meninjau ulang dari struktur kemapanan di dalam konsep pemikiran manusia. Selanjutnya, di mana segala sesuatu ternyata dapat ditinjau ulang, baik itu secara dokumen maupun secara kritik. Nah, makanya tadi dua karya tulis jurnal ilmiah yang sangat penting diwariskan oleh Jos Bethel adalah berjudul Dokumen dan Kritik. Ya, dokumen dan kritik. Nah, itu sangat terkenal, menyuguhkan pemikiran-pemikiran para filsuf-filsuf yang berpengaruh di Perancis, yang sangat terkenal dengan rasionalismenya pada zaman sebelum kontemporer. Nah, sekarang ternyata kita mendapati pada zaman kontemporer pun hal itu berpengaruh, dan pemikiran ini dapat lebih mendalam lagi terhadap segala perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini di sini ada psikoanalisa kejiwaan. Nah, termasuk dunia surrealis, manifesto surrealis yang kedua. Berarti ada manifesto surrealis yang pertama dan sebagainya. Dan ini ternyata kita lebih dalam ya di dalam mempelajari segala sesuatu ini. Dalam
pemikiran-pemikirannya yang ada pengembaraan intelektual itu sungguh luar biasa, bahwa intelektual itu memang tidak bisa kaku dan statis, tetapi kita harus siap untuk menghadapi segala macam perubahan, perbedaan yang kita jumpai dari lawan bicara kita atau masyarakat atau pemimpin atau pemerintah atau wakil rakyat atau kasus-kasus kriminal di sekitar kita yang pada mulanya pengakuannya demikian, pengakuan yang kedua berubah, pengakuan ketiga berubah dan sebagainya. Ada tanda-tanda kejiwaan pada para pelaku dari yang menjadi tersangka misalnya, itu semuanya tidak bisa dilepaskan bahwa manusia itu memang makhluk yang unik dengan berbagai latar belakang yang mempengaruhi ketidakstabilan mental atau kestabilan mental. Sehingga kita tidak bisa langsung secara kaku menghakimi suatu masalah atau menghadapi suatu problema dengan rumusan-rumusan baku yang kaku. Tetapi di sini ada yang disebut dokumen-dokumen sejarah masa lalu yang merupakan kenyataan hidup dari historiografi atau biografi yang bersangkutan dengan segala macam pengalaman mental di dalamnya. Dan itu pun ternyata berpengaruh dalam dokumen-dokumen sosial serta mempengaruhi kritik, terhadap ilmu, terhadap rumusan, terhadap teori, terhadap konsep. Dan kita terus bergerak maju secara dinamis. Ayo bedah buku. Itulah slogan kita di channel Yonatan Raharjo.